Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya jemaah? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah mandi semua? Belum. Ya, yang belum mandi nanti mandinya pulang nanti aja ya. Sudah berwudu semua? Semua ya. Baik jemaah, sebelum kita atau bepergian, kita baca doa keluar rumah dulu dan juga uh, ya doa keluar rumah saja, kita dulu doa safar ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw ujhala alayya. Ya, jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Pagi ini kita akan jalan ke beberapa tempat di kota Madinah. Yang pertama adalah kita akan mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba. Ya, Masjid Quba jamaah sekalian adalah masjid pertama yang dibangun setelah Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, beliau singgah di sebuah perkampungan yang ada di perkampungan Amr ibn Auf, yang jaraknya dari pusat kota Madinah, dari Masjid Nabawi, kurang lebih 5 kilometer, yang berada di selatan kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika singgah di perkampungan ini, beliau membangun sebuah masjid yang pertama kali dibangun sebelum beliau sampai di pusat kota Madinah. Ya, jadi yang pertama dibangun itu bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjid Quba di dalam surat At-Taubah, yaitu la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Yaitu masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal pembangunannya itu didasari atas ketakwaan. Ya. Nah, jamaah sekalian, kenapa kita mengunjungi Masjid Quba ini? Karena memiliki keutamaan yang telah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, fasalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umrah." Ya, apa keutamaannya? Jadi jamaah, orang siapa yang dia bersuci, berwudu, ataupun dia lebih besar lagi bersucinya, dia mandi, kemudian dia datang Masjid Quba jamaah,
dan dia sholat di sana di dalam masjid, maka itu dia sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad seperti sholat sunnah duha, ataupun dia sholat wajib, ya tidak mesti ada sholat tertentu, dia sholat wajib di sholat fardu di sana, maka apa balasannya atau ganjarannya? Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Insyaallah. Jadi jamaah, sebelum jamaah ke Mekah untuk berumrah, sudah ada keutamaan mendapatkan pahala umrah dengan hanya mengunjungi masjid Quba, kemudian sholat di masjid tersebut. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus bersuci dulu sebelum pergi ke masjid tersebut, masjid Quba. Ya, jadi jemaah yang tadi sudah bersuci, semoga kita mendapatkan pahala umrah. Amin. Jadi nanti pahalanya double. Semoga Allah terima pahala ibadah kita selama di Madinah dan di Mekah. Nah, apa lagi keutamaan jemaah? Keutamaannya yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu itu beliau mengunjungi Masjid Quba, baik mengendarai kendaraan ataupun dengan berjalan. Masyian wa rakiban wa masyian. Dan beliau mengunjungi Masjid Quba itu biasanya di waktu duha, di waktu yang sangat terik menjelang zuhur. Nah, qadarullah kita hari ini dapat jadwal tidurnya mengunjungi Masjid Quba-nya di hari Ahad, ya. Tapi tidak mengapa, yang penting kita sudah mendapatkan keutamaan mengunjungi ke Masjid Quba dengan bersuci. Kemudian nanti insya Allah kita akan sholat di Masjid Quba, dan jamaah nanti yang ingin kita dokumentasi secara bersama ataupun pribadi nanti akan kami bantu di sana, ya. Dan insya Allah nanti kita juga akan bisa melihat di sana ya suasana yang sangat masih pagi hari, suasana yang sangat santai di sana, karena kita masih berangkat di waktu yang lumayan cepat, tidak terlalu lambat. Jam 8 sangat-sangat standar untuk kita pergi ke sana. Nah, jemaah sekalian, tadi saya menyebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun di dalam Islam setelah Nabi berhijrah, dibangun di atas ketakwaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pernyataan di dalam Al-Qur'an yang menyatakan ada masjid yang dibangun di atas ketakwaan, tentu ada juga masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pernah tahu apa masjid itu? Pernah dengar atau pernah mendengar membaca di buku-buku yang ada di Indonesia, masjid yang dia tidak Allah ridhoi? Kok ada masjid yang tidak diridhoi? Padahal masjid itu pasti di dalamnya kebaikan, tapi ini kok bisa tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ada jamaah. Dulu di zaman Nabi SAW ada masjid yang mana kaum munafikin mereka sengaja membuat masjid, tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin di antara para sahabat, memecah belah di antara para sahabat yang dibangun oleh kaum munafikin. Siapa pemuka dari kaum munafikin? Mungkin jamaah pernah tahu, sering mendengar. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia ini jamaah, dia membangun sebuah masjid namanya Masjid Dirar. Dia mengajak beberapa sahabat mencoba untuk menghasut para sahabat agar mereka tidak mempercayai Rasulullah SAW. Tentunya yang dihasut itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, yang dia merupakan penduduk ahli Madinah. Kalau muhajirin, mereka imannya sudah kuat, sudah sangat kuat dari awal mereka hijrah dari Mekah Madinah. Mereka imannya sudah kokoh. Mereka meninggalkan anak istri mereka, harta mereka ditinggalkan di Mekah hanya untuk keimanan, hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka keluar dari Islam. Ya. Nah, orang-orang yang mereka belum kuat imannya, belum kokoh, maka dihasut oleh kaum munafikin di sebuah tempat yang mereka namakan sebuah masjid. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW tahu tentang masjid ini, beliau langsung mendatanginya dan membakar masjid tersebut. Tidak ada di sana kebaikan, apalagi di sana dibahas ilmu-ilmu yang disampaikan, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada. Maka dihancurkanlah masjid tersebut. Ya. Jemaah, kalau mau lihat keutamaan surat Masjid Quba, ada di surat At-Taubah di ayat 108. Nah, kemudian jemaah, ada keunikan yang terjadi di perkampungan Amr bin Auf, perkampungan yang ada di Masjid Quba. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ada di sekitaran Quba dengan orang-orang, dengan pujian mereka adalah orang-orang yang suka bersuci, mensucikan diri, bersih mereka. Masuk ya. Ya, jadi mereka, orang-orang yang ada di perkampungan Amr bin Auf itu, mereka suka mensucikan diri, sering berwudu, sering menjaga wudu mereka. Dan juga mereka kalau mensucikan diri itu jemaah, para ulama mengatakan mereka mensucikan diri baik dengan air ataupun
dengan digunakan alat mensucikan diri seperti tulang ataupun batu yang bisa dijadikan sebagai alat mensucikan diri. Kalau mereka tidak mendapatkan air, mereka menggunakan yang lain. Yang penting mereka tetap bersuci sehingga mereka ketika ingin sholat, beribadah, mereka tetap bisa langsung tanpa harus meninggalkan mereka bersuci. Maka mereka dipuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ada sekelompok orang yang mereka suka sekali, sangat suka mensucikan diri. Ya. Maka salah satu yang ditekankan Rasulullah SAW di dalam hadis ketika kita berziarah ke Masjid Quba adalah apa tadi? Bersuci. Ya. Itu korelasinya antara apa yang Allah sebutkan di keutamaan dari penduduk sekitar Quba dengan bersuci, menziarahi Masjid Quba. Ya. Baik jamaah, sebelah kanan kita ini ada pepohonan kurma. Ya. Di sekitaran Masjid Quba banyak pohon kurma, banyak kebun kurma. Kenapa ada banyak perkebunan kurma di sekitaran Masjid Quba? Karena kalau kita lihat dari map kota Madinah itu berada di tempat yang sangat susah dijangkau oleh musuh. Inta wakifina? Baik dari jua ya? Oh, itu.